Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan SPSS statistik versi 25 dalam menentukan ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data pada statistika deskriptif. Pada contohnya di sini adalah saya mempunyai variabel kemampuan representasi matematika berdasarkan variabel gender atau jenis kelamin. Jadi, pada statistika deskriptif yang akan kita gunakan, yaitu kita ingin melihat ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data yang terdiri dari min, median, modus, simpangan baku, varians dari kemampuan representasi data ini, tapi berdasarkan pada jenis kelamin masing-masing, yaitu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Cara lebih jelas, kita masuk saja langsung dengan membuka SPSS statistik versi 25. Setelah aplikasi SPS terbuka, bisa kita klik close. Kemudian kita langsung isikan variabel view terlebih dahulu dengan mengklik bagian variabel view pada bagian sebelah kiri bawah. Untuk yang pertama, untuk variabel pertama itu adalah gender, yaitu jenis kelamin. Dan untuk yang kedua yaitu kemampuan representasi, di mana name-nya di sini akan kita gunakan representasi saja. Setelah itu desimal kita jadikan 0 semuanya. Untuk gender desimalnya 0, untuk representasi desimalnya 0. Kemudian kita kasih label. Label di sini bisa gender, untuk gender, dan untuk representasi kita kasih label keterangan lengkapnya yaitu kemampuan representasi. Kemudian yang harus kita ubah pada bagian gender ini kan kita mempunyai dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dikarenakan SPSS itu harus kita transformasikan, harus kita ubah dalam bentuk angka, maka kita wajib mengisikan value pada gender. Jadi kita klik, yang harus diklik itu di sini value itu dia menunya ada terbagi dua. Kita kliklah yang kotak dengan titik-titik di sampingnya. Klik, kemudian value yang pertama, misalkan satu itu untuk laki-laki. Kemudian 2 untuk perempuan. Tujuannya saat penginputan data di data view, kita cukup mengetikkan 1 itu sudah mewakilkan bahwa itu data untuk laki, dan 2 itu mewakili data perempuan. Kemudian oke. Representasi tidak perlu kita ubah value-nya karena dia hanya berupa nilai. Kemudian kita ganti untuk gender itu measure, unknown diubah menjadi nominal, sementara measure untuk gender yaitu scale karena berupa nilai. Setelah data terisi, kita klik bagian kiri bawah data view, kemudian kita inputkan masing-masing nilai berdasarkan gendernya. Ini kita akan buka nilai dan gender. Pada tabel yang disajikan terdapat di sini jenis kelamin, datanya laki-laki, perempuan, laki-laki, begitu seterusnya. Untuk SPSS kita ketikkan laki-laki itu dengan angka 1 dan perempuan untuk angka 2. Jadi di sini 1, 1, 1 karena kita memiliki urutan pertama sampai ketiga itu untuk laki-laki, dan yang keempat itu perempuan, berarti keempat 2. Selanjutnya 2 laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Untuk nilai representasi kita langsung inputkan saja angkanya.
bisa di-input langsung atau bisa kita lakukan copy paste langsung dengan memblok semua data yang akan disalin, copy, dan kita pastekan di lembar SPSS. Jadi sini kalau kita hitung data kita ada 20 data berdasarkan gender dan nilai representasi. Selanjutnya kita langsung saja tahapan-tahapan dalam menghasilkan output untuk statistika deskriptifnya. Yaitu kita klik analyze, pilih deskriptif statistik, klik explore, maka akan tampil papan explore. Pada sebelah kiri kita udah punya gender dan kemampuan representasi. Sementara pada sebelah kanan itu ada dependent list, factor list, dan label class by. Tetapi yang perlu kita isi yaitu kotak pada dependent list dan factor list. Pada dependent list itu berisikan kemampuan representasi. Jadi kemampuan representasinya bisa diklik, kemudian kita klik panah. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kita bisa lakukan klik drag. Begitu juga untuk gender. Gender itu kita letakkan pada variable list terlebih dahulu. Di sini kan belum aktif untuk tombol panah. Kita harus klik dulu yang akan kita pindahkan, baru kita klik tombol panah pada tempat yang kita inginkan. Setelah terisi dependennya kemampuan representasi dan faktor listnya gender, kemudian kita klik menu di bagian kanan atasnya yaitu statistik, maka akan tampil tampilan menu baru yaitu sudah terchecklist di sini deskriptif untuk confident interval performance-nya 95%, artinya di sini kita menggunakan taraf kepercayaan 95%. Kemudian kita checklist juga atau centang M estimator, ordinary, kemudian continue. Oke, tunggu beberapa saat, maka hasilnya sudah dapat kita lihat. Untuk membaca output dari hasil statistika deskriptif ini, pada tabel yang pertama, pada tabel cash processing summary, itu sudah terdapat kemampuan representasi berdasarkan gender laki-laki perempuan. Dari membacanya, N itu berarti data kita dari 20 data tadi terdapat laki-laki berjumlah 13 orang dan perempuan berjumlah 7 orang. Kemudian untuk output yang kedua yaitu pada tabel deskriptif, di sini sudah ditampilkan statistika deskriptifnya atau ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data, yaitu untuk laki-laki mempunyai rata-rata 81,46 dan median atau nilai tengah yaitu 79,00. Variance atau ragam dengan nilai 37,103, standar deviasi 6,091, nilai terendah pada data untuk laki-laki 75, nilai maksimum untuk data perempuan nilai maksimum untuk data laki-laki 93 sehingga ranknya itu adalah 18. Dan di sini juga ada skewness dan kurtosis. Skewness untuk laki-laki adalah 0,818 dan kurtosis untuk laki-laki min 0,826. Begitu juga untuk kemampuan representasi pada perempuan memiliki rata-rata 80,57, median 78,00, varians 111,619, standar deviasi 10,568. Nilai minimum untuk kemampuan representasi perempuan 63, nilai maksimum atau tertinggi untuk kemampuan representasi perempuan 95 dengan rank
32, Skaunes min 0,337 dan kurtosis 0,144. Output yang lainnya yaitu tabel M estimator. Berdasarkan tabel estimator, kemampuan representasi laki-laki, jika kita lihat berdasarkan Hilbert's M estimator, nilainya itu adalah 79,71. Sementara untuk data laki-laki berdasarkan Hilbert's M estimator 81,15. Dan begitu juga apabila kita menggunakan 2K Bewake atau Hampel M estimator atau Andrew Wave. Dan dengan taraf kepercayaan yang kita gunakan dari nilai ini yaitu 95%. Baiklah, demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.